Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rizka Rayanatul Jannah. Saya mahasiswa Teknik Informatika Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro dengan NIM 2120190310. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya pada mata kuliah perancangan dan analisis algoritma. Nah, untuk yang soal pertama adalah membuat program zodiak. Nah, di sini saya buat program zodiak dengan Java, bahasa pemrograman Java. Kemudian saya memakai scanner. Nah, untuk langkah awalnya yaitu kita masukkan dulu if ini tanggal. Nah, ini tadi saya suruh cara referensi di Google, bulannya kan emang sampai 12. Nah, ini di sini kita tulis bulannya bulan 1 sampai bulan 12 nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, untuk yang ini tuh terserah ya, kalian mau masukkan gimana, atau kalian samakan di referensi yang udah kalian dapat dari Google. Nah, kemudian yang terakhir saya tulis maaf data yang ada cara tidak ditemukan ini karena misalnya kita inputkan data yang tidak ada di dalam sini, maka data tersebut tidak bisa kita dapatkan. Langsung aja kita praktekkan. Nah, klik kanan, run file, kita tunggu dulu. Oke, nah di sini udah ada ramalan bintang. Lihat nasibmu hari ini. Masukkan tanggal lahir Anda, misalnya tanggal 5. Nah, kita enter. Dan bulan lahir, misalnya bulan 5. Kita enter juga. Nah, ini zodiaknya kita adalah Taurus. Nah, untuk umumnya yaitu sering malas-malasan, tapi sekali rajin, gak ingat waktu, keuangannya lancar, dan asmaranya hubungan baik namun pasangnya galak. Nah, ini tuh muncul tuh dari sini ya, dari sistem ini, sistem output yang kita tulis di sini nanti akan muncul outputnya di sini. Nah, kita coba lagi, klik kanan, run file. Nah, kalau misalnya kita masukkan tanggal 15, enter. Nah, bulannya itu kan cuman sampai bulan 12. Kita masukkan bulan 13 misalnya, enter. Nah, maaf data yang Anda cari tidak ditemukan karena data di sini hanya kita setting karena bulan hanya sampai 12, maka kita settingnya bulan 12 seperti itu. Tugas kedua yaitu ada menjelaskan kompleksitas algoritma. Nah, di sini ada kompleksitas waktu asimptotik. Definisinya yaitu notasi asimptotik merupakan himpunan fungsi yang dibatasi oleh suatu fungsi n yang cukup besar. Notasi asimptotik digunakan untuk menentukan kompleksitas dengan melihat W tempuh algoritma. Nah, W tempuh itu apa? Waktu tempuh algoritma yang fungsi n atau r atau disebut r plus. Nah, di sini ditinjau tn sama dengan 2n kuadrat plus n 6n plus 1. Nah, perbandingan pertumbuhan tn dengan n2 sebagai berikut. Bisa dilihat ini ya. Untuk n yang besar, pertumbuhan tn sebanding dengan n kuadrat. Pada kasus ini tn tumbuh seperti n kuadrat tumbuh. Tn tumbuh seperti n kuadrat tumbuh saat n bertambah. Kita katakan bahwa Tn berorder n2 dan kita tuliskan Tn sama dengan n kuadrat. Selanjutnya yaitu teorema. Bila Tn sama dengan am, n pangkat m plus a m min 1 n pangkat m min 1 plus bla 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 plus a
A1n plus A0 adalah polinom derajat M, maka Tn sama dengan O buka kurung N pangkat M tutup kurung. Jadi cukup melihat suatu tem yang mempunyai pangkat terbesar, contohnya ini. Selanjutnya adalah pengelompokan algoritma berdasarkan notasi O besar. Nah, di O1 itu disebutnya konstan, O log n itu logaritmik, On itu lanjar, On log n itu n log n, On kuadrat itu kuadratik, On kubik itu kubik, O2n pangkat n itu eksponensial, On itu On faktorial itu faktorial. Nah, urutan spektrum kompleksitas waktu algoritma sebagai berikut nih urutannya, mulai dari O1 sampai On faktorial. Nah, di O1 sampai On log n itu disebut dengan algoritma polinomial, sedangkan di O2 pangkat n sampai On faktorial itu disebut dengan algoritma eksponensial. Selanjutnya adalah nilai masing-masing fungsi untuk setiap bermacam-macam nilai n. Nah, ini bisa dilihat dari mulai log n dari 0 sampai 5 sampai n faktorialnya, itu seperti ini gambarnya. Kemudian kegunaan notasi Big O. Big O berguna untuk membandingkan beberapa algoritma dari untuk masalah yang sama. Nah, ini digunakan untuk menentukan nilai yang terbaik. Contoh, permasalahan pengurutan memiliki banyak algoritma penyelesaian. Selection sort, intersection sort, Tn sama dengan On kuadrat. Quick sort, Tn sama dengan On log n. Karena n log n kurang dari n kuadrat untuk n yang lebih besar, maka algoritma quick sort lebih cepat atau lebih baik atau lebih mangkus daripada algoritma selection sort dan insertion sort. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan algoritma Grandi. Nah, algoritma Grandi adalah algoritma yang memecahkan masalah langkah per langkah. Pada setiap langkah, yang pertama yaitu mengambil pilihan yang terbaik yang dapat diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensi ke depan. Prinsipnya yaitu take what you can get now. Yang kedua yaitu berharap bahwa dengan memiliki optimum lokal pada setiap langkah dan akan berakhir dengan optimum global. Nah, algoritma Grandi ini juga merupakan metode yang paling populer untuk memecahkan persoalan optimasi. Persoalan optimasi atau optimization problems yaitu persoalan mencari sebuah solusi optimum. Hanya ada dua macam persoalan optimasi, yaitu yang pertama ada maksimasi dan yang kedua adalah minimasi. Contoh persoalan optimasi yaitu masalah penukaran uang. Contohnya diberikan uang senilai A, tukar A dengan koin-koin uang yang ada, berapa jumlah minimum koin tersebut yang diperlukan untuk penukaran tersebut. Nah, untuk optimalisasi stroke on taps problem itu permasalahan bagaimana mengoptimalisasi memori dalam komputer agar data yang disimpan dapat termuat dengan optimal. Nah, misalkan terdapat harddisk berkapasitas 200 GB di mana HD tersebut akan diinstal SW atau Windows 7, Linux maupun C++. Nah, bagaimana cara menyimpan SW agar dapat memenuhi harddisk secara optimal? Nah, cara penyimpanannya adalah penyimpanan secara terurut atau sekuensial. Nah, contohnya, misal terdapat 3 buah program N sama dengan 3 yang masing-masing mempunyai panjang program L1, L2, L3 sama dengan 5, 10, dan 3. Tentukan urutan penyimpanan secara berurutan atau sekuensial agar optimal. Nah, ini ada L1, L2 sama L3. Nah, penyelesaiannya gimana? Dari 3 program tersebut akan didapat 6 buah kemungkinan order yang didapat dari nilai faktorial
3. Ingat, faktorial n faktorial. Nah, ordernya kan tadi 1, 2, 3. 1, 2, 3 berarti dia satunya itu 5 plus 5 plus 10 plus 5 plus 10 plus 3 sama dengan 38. Nah, dilanjut sampai ini beda semua. Kemudian dipilih nilai optimal. Nah, nilai optimalnya itu di 3, 1 sama 2, yaitu dengan nilai 3 plus 5 plus 3 plus 5 plus 10 sama dengan 29. Kan nilai yang terbaik ya tadi yang diambil. Kemudian ada knapsack problem. Knapsack dapat diartikan sebagai karung, kantung, atau buntilan. Nah, karung digunakan untuk memuat sesuatu dan tentunya tidak semua objek dapat ditampung di dalam karung. Karung tersebut hanya dapat menyimpan beberapa objek dengan total ukuran atau weight lebih kecil atau sama dengan ukuran kapasitas karung. Jadi kalau melebihi kapasitas tidak bisa ya teman-teman. Nah, tujuannya ini adalah ingin mendapatkan profit yang maksimal. Kemudian Grandi dengan kriteria. Konsep dari kriteria yang ditawarkan oleh metode Grandi yaitu pilih objek barang dengan nilai profit PI maksimal atau terbesar. Pilih objek barang dengan berat weight minimal terlebih dahulu. Pilih objek barang dengan perbandingan nilai dan berat yaitu P atau W yang terbesar. Kemudian ada algoritma divide and conquer. Nah, sebenarnya ini kan disuruh milih salah satu, tetapi karena algoritma divide dan conquer ini saling berkaitan, jadi saya gabung saja. Nah, definisinya adalah divide membagi masalah menjadi beberapa masalah yang memiliki kemiripan dengan masalah semula namun berukuran lebih kecil, idealnya berukuran hampir sama. Kalau conquer itu memecahkan atau menyelesaikan masing-masing masalah secara rekursif, dan combine itu menggabungkan solusi masing-masing masalah sehingga membentuk solusi masalah semula. Nah, objek permasalahan yang dibagi itu apa saja? Yaitu masukkan input atau insert yang berukuran n seperti tabel atau lari atau matrik, eksponen dan lain-lain, bergantung pada masalahnya. Jadi untuk objek yang dibagi itu tergantung permasalahan yang kita selesaikan. Nah, di tiap-tiap masalah mempunyai karakteristik yang sama dengan karakteristik masalah asal, sehingga metode divide and conquer lebih natural diungkapkan dalam skema rekursif. Nah, skema algoritma divide and conquer bisa dilihat ini ya, prosedurnya, deklarasinya, dan algoritmanya. Kemudian, jika pembagian selalu menghasilkan dua masalah yang berukuran sama, maka ini penyelesaiannya dengan menyelesaikan masalah algoritma DNC. Seperti ini penyelesaiannya dengan deklarasi RK, integer, algoritma if, dan ukuran masalah sudah cukup kecil. Nah, ini untuk pembagian jika menghasilkan dua macam masalah. Kemudian penyelesaian dengan divide and conquer. Nah, ini ide dasar secara divide and conquer seperti ini urutannya, kemudian bikin divide dan solve. Ini menentukan nilai minimum dan maksimum pada bagian. Nah, ini minimumnya kan 4, maksimumnya adalah 23. Jadi ini minimumnya 1 dan maksimalnya 35. Nah, kombinasinya adalah minimal 1 dan maksimal 35. Ukuran tabel hasil pembagian dapat dibuat cukup kecil sehingga mencari minimum dan maksimum dapat diselesaikan secara lebih mudah. Dalam hal ini, ukuran kecil yang dibeli adalah 1 elemen atau 2 elemen. Jadi jangan sampai lebih dari ini ya guys. Nah, minimum
minimum dan maksimum. Ini algoritmanya untuk studi kasus N sama dengan 1 atau N sama dengan 2. Nah, kalau ini untuk studi kasus N lebih dari 2. Untuk algoritma pengurutan dengan metode divide and conquer itu seperti ini prosedurnya. Masukkan tabel A dengan metode divide and conquer. Masukkan tabel A dengan N elemen, keluaran tabel A yang terurut, dan algoritmanya seperti ini. Yang kemudian ada merge sort algoritma yang pertama, yaitu untuk studi kasus N sama dengan 1, maka tabel A sudah terurut dengan sendirinya. Ini langkahnya pakai sort. Yang kedua itu untuk studi kasus N lebih dari 1, maka divide bagian tabel A menjadi 2 buah bagian kiri dan bagian kanan masing-masing berukuran N/2 elemen. Sedangkan yang conquer secara rekursif, terapkan algoritma DNC pada masing-masing bagian. Seperti yang tadi udah saya jelaskan langkah-langkah algoritma. Terus yang ketiga ada mergers. Ini adalah gabung hasil pengurutan kedua bagian sehingga diperoleh tabel A yang terurut. Nah, ini contoh mergernya ya. Jadi 1 sama 2. Nah, ini dipilih 1 harus urut. Nah, ini ada 13 sama 2, berarti dipilih 2. Kan syaratnya harus urut, gabungan dari A1 dan A2 ini harus diurutkan. Terus 13 dan 15 ini harus urut 13. Seperti itu sampai 27 ini. Nah, hasilnya nanti hasil lainnya 1, 2, 13, 15, 24 dan 27. Ya, untuk prosedur merge sort-nya seperti ini sintaknya. Ya, ini prosedur merge-nya kurang lebih seperti ini ya. Dan yang terakhir ada insertion sort. Dengan prosedurnya seperti ini, memasukkan tabel A dengan M elemen, keluarnya tabel A secara berurut-urut. Algoritmanya seperti ini. Kemudian jika ada perbaikan, maka algoritmanya seperti ini. Nah, prosedur merge itu dapat diganti dengan prosedur penyisipan sebuah elemen pada tabel yang sudah terurut. Dilihat dari algoritma insertion sort versi iteratif. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.